harusnya banyakkan praktek ya. Pertama adalah grow model. Grow model. Ini model pertanyaan di dalam coaching. Grow singkatan dari goal, reality, option, dan will. Will do. Will do ya, apa yang dilakukan. Goal. Goal itu apa? Apa goal Anda? Ajak untuk mendefinisikan tujuan secara spesifik, tujuan yang terukur, buat prioritas utama, indikator keberhasilan. Nah, saya sering misalnya ketika ketemu orang, itu saya sering menggunakannya prinsip coaching ya, terutama ini. Goal ini. Misalnya pertanyaannya adalah, jika semua keinginan Anda bisa tercapai, apa yang Anda inginkan? Dari semua keinginan tadi, apa yang ingin Anda capai dalam waktu dekat ini? Agar tujuan tercapai, apa yang perlu kita bahas pada sesi ini? Misalnya itu kalau di dalam sesi. Misalnya contohnya adalah, pernah satu kesempatan di dalam sesi, ada orang yang katakanlah itu merasa tidak nyaman lah. Nah, saya minta dia untuk mendefinisikan goal dia. Oke, Anda inginnya apa? Saya ingin lebih bahagia. Oke, lebih bahagia. Kalau di skor antara 0 sampai 10, bahagia Anda sekarang itu skornya berapa? Skornya adalah 6. Berarti butuh 4 lagi ya. Untuk 4 ini kira-kira caranya gimana Anda melakukannya? Nah, kalau sudah caranya gimana, nah ini kita sudah ngomongin, oh ya, kalau kita tadi bicara terkait sama berapa skor Anda sekarang nih realita, di mana posisi Anda saat ini, definisikan realitas sekarang, kenali gap-nya. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana posisi Anda sekarang? Apa yang sudah Anda lakukan? Kendala-kendalanya apa? Dari 1 sampai 10, di mana posisi Anda? Nah, reality. Seperti tadi, ketika ada sesi, orang, saya ingin tuh lebih bahagia. Oke, lebih bahagia itu goal ya. Terus skor Anda 0 sampai 10, letak bahagia Anda di berapa? 6, itu realitas. Terus kemudian masih ada 4 ya, 6 sampai ke 10 butuh 4. Apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira caranya bagaimana? Nah, itu option. Bagaimana cara mencapainya, terus membuat solusi, buat pilihan langkah-langkah. Atau kalau dalam pertanyaan, misalnya langkah-langkah apa yang perlu Anda lakukan. Jika langkah tersebut tidak berhasil, apa yang Anda lakukan? Dari semua bulan itu, mana yang Anda akan prioritaskan? Itu namanya option. Terus, grow. Setelah O adalah W ya. Will do. Apa yang pertama Anda akan lakukan? Kapan? Siapkah berkomitmen? Nah, buat alternatif solusi, buat pilihan rencana langkah-langkah. Misalnya contohnya kalau pertanyaan, jadi keinginan Anda dan yang akan Anda lakukan itu seperti apa? Pada pertemuan berikutnya, kira-kira sudah sejauh mana yang Anda capai, dukungan apa yang Anda butuhkan. Nah, ini guide pertanyaan, panduan pertanyaan yang kita bisa gunakan untuk kita melakukan coaching. Ini sangat sederhana dan kita bisa gunakan ini dalam kehidupan sebenarnya ya. Artinya misalnya mendidik anak juga bisa kan. Kayak tanya misalnya anak kita, oke, kamu pengen ranking berapa nih semester ini? Oh, saya pengen ranking 1. Oke. Kamu sekarang ranking berapa? Nanti bisa didefinisikan lebih lanjut ya. Kalau ranking 1 berarti nilainya harus berapa itu? Wah, harus 9 semua. Kemarin kamu nilainya berapa? Kemarin nilainya itu 8.
kok bisa 8? Memang belajarnya di mana? Lalu sekarang kira-kira apa yang harus dilakukan? Oke, kalau memang seperti itu, apa yang bisa dilakukan Bapak nih untuk mendukung kamu agar kamu tuh bisa ranking 1? Nah, ini contoh bahwa coaching itu sebenarnya adalah ilmu yang ada di dalam kehidupan kita, bukan melulu terkait sama perusahaan ya. Atau misalnya contohnya, ada mungkin teman kita ya, dia ini ingin beli laptop misalnya. Nah, pertanyaan ini kita bisa gunakan untuk kita menajamkan ya sesi coaching kita. Kamu pengen beli laptop ya, mungkin dia curhat sama kita kan. Laptopnya yang kayak gimana? Wah, laptopnya itu yang touchscreen, bisa di apa namanya seperti tab lah. Oke, yang bisa dicopot, yang seperti apa? Yang bisa dicopot atau bisa tepuk aja. Nah, itu kan cool ya. Cool ya. Terus kemudian berikutnya, nah sekarang menurut kamu apa yang akan kamu lakukan nih? Kamu udah tahu kayak gini. Saya akan cari-carilah di mana saja kira-kira. Misalnya nyebut di Shopee, mungkin di internet, di mana seterusnya. Kan option ya. Setelah itu kira-kira menurut kamu mau putuskan pilih yang mana? Kalau misalnya ternyata ini ada touchscreen tapi harganya mahal. Ada touchscreen tapi ini tokonya nggak kayaknya belum kenal lah. Nah, disinilah sudah sampai will. Jadi sebenarnya coaching ini hal yang menurut saya cukup mudah kita pahami, sekalipun mungkin tantangannya nanti ya untuk mengubah orang, nah itu yang tidak mudah. Tapi saya kira itu nanti seiring jam terbang sih ya. Tapi secara prinsip seperti ini. Nah itu dari saya, boleh sharing-sharing dulu, atau mau praktek dulu juga boleh. Silahkan, kalau ada pertanyaan atau mau sharing, dipersilahkan banget. Masih ada satu model tapi kurang lebih sama sih. Seperti itu. Monggo Mas Udin, Mas Tutus, atau Mas Sidik, dan juga ada Mei ya. Silahkan. Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan Mas Udin. Tadi kan terkait untuk coaching tadi ya, kita seolah-olah seperti uh, ngobrol atau misalnya tanya jawab, tapi arahnya itu kan kita memiliki muatan atau memiliki tujuan ke arah sana gitu ya Pak ya. Nah, yang saya mau tanya, mekanismenya itu apakah harus secara resmi diadakan secara terperinci di waktu khusus di tempat yang khusus, atau bisa kita sampaikan secara misalnya ini seperti kayak kita ngobrol santai atau semacamnya gitu Pak. Mungkin itu dulu Pak, nanti mungkin ada perkembangan. Siap. Setting yang saya gunakan ini, kalau mungkin yang lain-lain ya, kalau yang lain-lain itu memang dalam arti yang lain-lain itu umumnya memang dibuatnya itu adalah seperti kayak orang konseling. Jadi ada sesi-sesi khusus berada di dalam ruangan, terus orang datang, terus kemudian ada disebut apa itu ya, building rapport seperti itu. Tapi kalau di konteks ini saya tidak memasukkan yang namanya building rapport. Building rapport itu apa? Kalau dalam konseling misalnya kan, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah building rapport. Building rapport itu apa? Membuat orang lain itu benar-benar percaya sama kita. Percaya dalam arti merasa aman untuk cerita, merasa mau terbuka untuk sharing. Itu building rapport. Ya, hal-hal sederhana misalnya mengajak untuk kenalan, menyapa. Tetapi di sini
bagian dari building rapport itu sengaja tidak saya kupas secara dalam atau bahkan nyaris tidak saya kupas karena saya membayangkan kondisinya adalah ketika orang bekerja mungkin tuh sambil nongkrong-nongkrong bareng ngobrol gitu ya, sehingga coaching ini bisa kita gunakan tanpa harus sesi-sesi yang sifatnya itu formal. Tidak harus misalnya kita panggil khusus, kamu nih kayak gini nih kamu ada enggak. Jadi bisa aja sifatnya adalah santai. Terutama bagi pekerjaan-pekerjaan yang di lapangan ya, misalnya terjun bareng ke lapangan, ya kita bisa ngobrol santai gitu ya, tapi ngena gitu loh. Ya, tapi di situ ada misi bahwa kita itu mendidik dia, mengcoach dia. Nah, karena apa? Karena kadang kalau misalnya formal, itu orang merasa bahwa seolah-olah nanti posisinya bukan coaching ya, atasan sama bawahan. Nah, ini kendalanya seperti itu. Jadi sebenarnya pilihan sih, Mas Udin. Pilihan bisa digunakan, mau formal atau informal, dan coaching yang saya sampaikan ini sifatnya adalah informal ya, informal. Sekalipun nanti mau dibuat formal bisa aja. Ini pernah satu kesempatan saya itu diminta untuk judulnya itu konseling performansi kerja. Karena satu performansnya itu menurun selama 3 bulan. Jadi, saya bikin sesi di satu perusahaan 3 bulan setiap pekan itu datang jadwalkan seperti itu. Konseling performansi kerja. Judulnya seperti itu ya. Tapi pada realitasnya yang saya jalankan ada yang sifatnya konseling beneran. Karena ketika kalau ini formal jadi harus building rapport. Di building rapport itu ya orang harus percaya sama saya, terus klien juga harus percaya sama saya karena orang baru sama-sama ketemu, terus bikin komitmen bahwa kita mau ketemu sepekan sekali pada jam ini berapa lama, ya kayak gitulah semacam kontrak lah. Kalau ini sesi formal ya. Nah, pada realitasnya ada yang konseling karena di proses identifikasi masalah yang dihadapi, clue-nya itu memang performansi kerjanya menurun atau tindakan indisipliner. Tapi ketika proses identifikasi gitu kan ya, ternyata ada yang dia ini memang permasalahan emosional, psikologis. Ya, akhirnya treatmentnya adalah konseling. Ada juga nih orangnya udah mentok, udah kerja lama, udah mentok, sudah nggak bisa mau dikembangkan nggak bisa. Ya akhirnya mentoring. Terus pokoknya orang ini tuh bisa lebih baiklah di posisinya saat ini tuh sesuai tuntutan seperti itu. Nah ada juga yang kemudian di coaching. Jadi dia punya semacam semangat ingin maju, cuman ada kendala-kendala. Jadi treatmentnya bisa berbeda. Jadi mau disetting formal bisa, mau disetting informal bisa. Itu pilihan saja, Mas Udin. Jadi pilihan saja. Cuman untuk yang saya sampaikan ini settingnya adalah informal. Ya, setting informal. Saya mendesain coaching ini itu sesuatu yang kita bisa gunakan di dalam kehidupan kita, di dalam ngobrol, tapi di obrolan itu kita punya semacam membuat orang komit, membuat orang sadar dia ini punya target, dia komit, terus ketika nanti kita ketemu, kita bisa tanyain sejauh mana perkembangannya. Nah, seperti itu, Mas Udin ya. Boleh kasih feedback dulu, silahkan. Ini Pak, kalau terakhir kita, kalau misalnya ngobrol informal dan semacamnya, apakah tidak bermasalah misalnya ini tidak one on one, tidak empat mata gitu misalnya Pak. Misalnya ini satu tim, misalnya dari timnya itu 5 orang, ini 3 orang sedang gerombol atau misalnya dengan 2 orang atau semacamnya. Tipsnya bagaimana Pak? Apakah lebih nyaman kalau kita 4 mata atau misalnya bisa saat kita bareng-bareng itu tapi ada pemilihan bahasan yang misalnya
tidak to the point gitu atau semacamnya, Pak? Mungkin karena saya tidak terlalu berpengalaman, jadinya nanyanya yang kayak gini. Makasih, Pak. Oke. Bisa sih kita, tadi saya sempat sampaikan kalau ini kita bisa gunakan untuk mendevelop tim secara keseluruhan. Ya, misalnya contohnya adalah, ya kita arahkannya itu adalah ke arahan tim. Misalnya nih kita di tim itu ya, jadi nggak urus personal nih. Jadi pilihan mau personal atau nggak personal itu pilihan ya. Kalau kita lihat bahwa ini performansi seseorang ini dia bagus tapi performansinya kok turun nih. Nah, orang ini kita bisa kita panggil secara khusus untuk kemudian kita coach ya. Karena mungkin istilahnya apa ya, skill dia nggak merata dengan yang lain atau di bawah yang lain. Atau skill dia sama tapi kok performance-nya nggak bagus. Itu kita bisa panggil, kita bisa coach. Tapi kalau misalnya kita nganggap itu nggak ada masalah sama sekali, tetapi kita sebagai leader diberikan tuntutan, mungkin target yang lebih, atau katakanlah ada perubahan target. Nah, kita bisa coach sekaligus di tim kita. Ya, dengan pertanyaan ini, menurut teman-teman kira-kira kita dikasih target yang seperti ini, menurut kalian gimana nih? Mungkin ada cerita ya, wah pasti kayaknya susah itu Pak. Kemarin aja nggak kecapai nih. Gimana yang target baru? Misalnya nggak kecapai kan berarti realitas kan. Oke, kenapa kemarin nggak kecapai itu evaluasinya apa ya gitu ya? Nah itu kan berarti kita ngomongin, kita ingin lihat feedbacknya kan, realitasnya itu sejauh mana nih? Ada gap apa nih? Kemarin tuh kita koordinasinya nggak bagus Pak, terus kemudian Bapak juga nggak bisa mengawal terus. Oke, berarti sebenarnya bisa ya. Kira-kira nih, masing-masing itu punya peran tanggung jawab seperti apa sih buat ini? Atau caranya gimana? Wah, nanti kita mesti seperti ini Pak, ya kami akan siap. Nanti Bapak support kami, seterusnya. Di situ sebenarnya kita bisa gunakan kan konsep grow ini untuk kemudian mendevelop tim kita, untuk mengembangkan tim kita. Jadi kalau kita gambarkan, kalau saya biasanya menggambarkan organisasi ini kan, ataupun tim ya, tim itu kan kumpulan individu. Dan namanya kumpulan individu, itu sebenarnya kan individu tetapi secara makro kan gitu kan ya. Jadi perilaku dari tim itu ya sebenarnya perilaku dari individu. Dan goal dari tim itu kan goal dari individu. Jadi bisa saja kita gunakan grow ini untuk mendevelop tim kita. Kalau di dalam konseling nanti kan memang ada konseling pribadi, ada konseling kelompok. Jadi bisa aja sih secara kelompok. Misalnya ada dari salah satu anggota tim yang katakanlah, oh iya Pak, tapi saya kayaknya kesulitan Pak buat tugas kayak gini, misalnya kan. Nah itu kan bisa ya, kita bisa feedback dia. Tapi itu tanggung jawab kamu mesti kayak gini. Nah menurut kamu nih, kamu mau punya usaha apa tuh? Karena itu tanggung jawab kamu mesti bisa ngomong. Menurut kamu mesti melakukan apa nih agar kamu bisa ngomong terus bisa mendukung tim. Ya saya akan berusaha Pak. Nanti saya tak sharing-sharing lah sama teman caranya gimana. Oke ya, kamu mau sharing-sharing ya. Sharing-sharing sama siapa? Sama ya ini Pak. Oke, nanti saya akan cek ya sama kamu ya. Kalau minta tolong untuk dibantu. Nah, disitulah kita bisa gunakan tim itu untuk bisa saling support sebagai satu ya kepanjangan kita. Nah, nanti kan di prosesnya di dia bukan lagi coaching barangkali, prosesnya adalah mentoring. Ya. Di kita prosesnya coaching memang. Kita meng-coach dia sadar bahwa dia ini butuh untuk meningkatkan, mengupgrade kemampuan berbicara dia. Dan dia punya planning,
dia akan diskusi sama teman dia yang lebih tahu. Nah, ketika teman dia diskusi, itu kan mentoring di dia. Nah, kalau misalnya kita mau turun langsung, oke, baik, nanti selain sama teman kamu, nanti saya akan ajari juga deh, kapan-kapan kita ngobrol, nanti saya kasih tipsnya, saya kasih cara-caranya.